Ketika Nabi SAW dan bersama para sahabatnya sampai di perkampungan Bani Nadir di kota Madinah, maka bersepakat sekelompok dari Bani Nadir ingin membunuh Nabi SAW. Dan Rasulullah mengetahui hal tersebut, maka Nabi pun keluar dari kampung Bani Nadir dan diikuti oleh para sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kata beliau, As-sanatu rabi'ah minal hijrah. Kejadian pada tahun keempat dari hijrah. Apa saja kejadian pada tahun keempat tersebut? Kata beliau, Fi sanatu rabi'ati minal hijrah hadasat ghazwatu Bani Nadir wa ghazwatu Dhat ar-Riqa wa ghazwatu Badrin al-akhirah wa lam yakun fiha harbun illa fi Bani Nadir. Pada tahun keempat dari hijrah, kata Syekh, terjadi peperangan pada Bani An-Nadir dan terjadi peperangan yang disebut dengan peperangan Dhat ar-Riqa dan terjadi peperangan Badar yang terakhir, dan tidak terjadi pertumpahan darah pada peperangan Badar tersebut. Semua peperangan tersebut tidak terjadi pertumpahan darah kecuali pada peperangan Bani Nadir. Kata Syekh, Banu Nadir qabilatun min Yahudi al-Madinah kana bainahum wa bainal muslimin uhudun yu'amminu kullum minhum al-akhar. Sesungguhnya Banu Nadir, kata beliau, kelompok dari Yahudi Madinah. Sesungguhnya di antara mereka dan di antara muslimin perjanjian untuk saling memberikan keamanan satu dengan yang lainnya. Qadima ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi fattafaqa jama'atun minhum ala qatlih. Fa'alima Rasul sallallahu bidzalik fa kharaja min indihim wa tabi'ahu ashabuhu. Ketika Nabi sallallahu dan bersama para sahabatnya sampai di perkampungan Bani Nadir di kota Madinah, maka bersepakat sekelompok dari Bani Nadir ingin membunuh Nabi SAW. Dan Rasulullah mengetahui hal tersebut, maka Nabi pun keluar dari kampung Bani Nadir dan diikuti oleh para sahabatnya. Summa arsala ilaihim ya'murum bil khuruj minal bilad fa'ata'u summa imtana'u. Kemudian Nabi pun mengirimkan surat kepada Bani Nadir setelah beliau sampai ke Madinah agar mereka keluar dari kota Madinah, dan mereka mentaati perintah Nabi tersebut, kemudian mereka mengingkari kembali, enggan melaksanakannya. Fahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'aluhu al-khuruj fa'adina lahum wa kharaju bi amwalihim wa nisaihim wa awladihim wa ma yastati'una hamlahu 'ala al-ibil illa alat al-harbi. Maka Nabi pun mengepung Bani Nadir
sampai mereka meminta kepada Nabi untuk diizinkan keluar dari kota Madinah, dan Nabi pun mengizinkan mereka, dan mereka pun keluar dengan harta mereka, dengan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka, dan mereka tidak bisa membawa unta-unta mereka kecuali alat peperangan yang mereka bawa. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menceritakan pada tahun keempat Hijriah terjadi banyak peristiwa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang masyhur adalah, pertama adalah Ghazwatu Bani Nadir. Peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Bani Nadir. Peperangan ini dimulai, peristiwanya adalah ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya ingin mengumpulkan fidyah atas pembunuhan yang dilakukan oleh Amr ibn Umayyah, yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Amr ibn Umayyah terhadap dua orang musyrik. Terhadap dua orang musyrik. Amr ibn Umayyah al-Dhamri, sahabat Nabi SAW, beliau ini membunuh dua orang musyrik. Sebab beliau membunuh dua orang musyrik ini adalah peristiwa pembantaian pada Bi'ru Ma'unah. Jadi pada tahun keempat Hijriah itu datang seorang kepala suku dari Bani Amir, yaitu nama beliau adalah Amir ibn Malik, datang kepada Nabi SAW. Dia memberikan hadiah kepada Rasulullah. Kemudian Nabi tidak menerimanya. Kata Nabi, aslim, masuk Islamlah engkau wahai Amir ibn Malik. Kata Amir ibn Malik, la, saya tidak mau masuk Islam. Kemudian kata Nabi, la aqbal hadiah minal musyrik. Saya tidak menerima, kata Nabi SAW, hadiah dari musyrik, kecuali kamu masuk Islam. Kemudian kata Amir ibn Malik, beliau mengatakan, kata beliau, fa innal qaum yarghabuna fil Islam fab'as ma'ana man yu'allimul Islam. Kata Amir bin Malik, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kaumku itu ada yang mau memeluk agama Islam, maka tolong kirimkan para sahabat-sahabatmu untuk mengajari mereka Al-Quranul Karim sehingga mereka masuk agama Islam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Inni akhafu alaihim ahli Najdin. Kata Nabi SAW, saya takut kalau saya mengirim sahabat saya khawatir, kata Rasulullah, mereka akan diganggu oleh ahlu Najd, Bani Najd. Kemudian kata Amir bin Malik, fa ini jarun lahum, saya yang menjaminnya wahai Rasulullah, karena ahlu Najd itu kebanyakan dari Bani Amir. Penduduk Najd itu kebanyakan dari Bani Amir. Sedangkan Amir ibn Malik ini adalah kepala sukunya, dan saya yang menjaminnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengirimkan 70 para sahabat yang mahir di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Di antara yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan ini adalah pamannya Anas dari pihak ibu. Apa tuh bahasa banyak paman dari pihak ibu apa? Uwa ya, bukan? Paman dari pihak ibu. Ibu kita, Amang, Angga. Tapi pokoknya paman dari pihak ibu lah, saudara ibu, ya. Ya. Kalau bahasa Arabnya khal, ya. Orang enggak tahu bahasa Banjarnya apa. Amang lah, lain lah. Amang, ya. Baik. Amang, ya. Amangnya Anas bin Malik, ya. Bahwasanya beliau di antaranya adalah Haram ibnu Milhan. Maka 70 orang ini berangkat dan dipimpin oleh seorang sahabat, Mundhir ibni Amr, ya, Mundhir ibni Amr al-Khazraji. Beliau yang dijadikan oleh Nabi sebagai ketua rombongan tersebut. Maka 70 orang ini berangkat dari kota Madinah. Ketika sampai di perjalanan di suatu tempat yang disebut dengan Bi'r Ma'unah. Disebut namanya Bi'r Ma'unah karena di situ ada sumurnya. Disebut dengan Bi'r Ma'unah. Tempat Bi'r Ma'unah ini adalah sebuah tempat antara Bani Sulaim dan Bani Amir. Dia berada di antara dua tempat ini. Ketika sampai di situ, Haram ibn Milhan mengirimkan kepada Amir ibn Tufail, ya. Amir ibn Tufail ini, ya, adalah, ya, anak dari
saudara Amir ibn Malik. Amir ibn Tufail ini adalah anak dari saudara Amir ibn Malik. Maka Amir ibn Tufail ini dikirim oleh Pak Mundhir ibn Amr al-Khazraji adalah Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan ini adalah utusan. Dikirim untuk menemui Amir ibn Tufail. Karena Amir ibn Tufail adalah kabilah di sana. Kepala kabilahnya di sana. Untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Karena kata Amir ibn Malik, sesungguhnya ada kaum yang menginginkan masuk Islam. Di antara kaum tersebut adalah kelompoknya Amir ibn Tufail. Tetapi Amir ibn Tufail ini adalah orang yang sangat jelek. Orang yang sangat biadab. Apa yang dia lakukan? Amir ibn Tufail ini adalah sangat jahat sekali. Dia ketika datang utusan Haram ibn Milhan membawa surat memeluk untuk mengajak dia memeluk agama Islam. Maka saking jahatnya Amir ibn Tufail ini, apa yang dia lakukan? Maka Amir ibn Tufail ini mengurus, memberikan isyarat kepada anak buahnya agar Haram ibn Milhan ditikam dari belakang. Padahal pada bangsa Arab itu tidak boleh ada utusan itu dibunuh, tidak boleh. Ini adalah kejahatan perang, tidak boleh ada utusan itu dibunuh. Tapi begitu dengkinya Amir ibn Tufail dengan kaum muslimin pada saat tersebut, maka beliau memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk menikam dari belakang. Ketika ditikam dari belakang, maka Haram ibn Milhan pun berteriak, "Fustu wa rabbil Ka'bah," kata beliau. Sesungguhnya kemenangan bagiku dan Tuhan Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menikam ini pun kebingungan. "Madza taqul?" Kenapa apa yang engkau katakan? Kenapa engkau mengatakan fusta sedangkan engkau terbunuh? Ditusuk dari belakang. Kemudian ada yang mengasih tahu kepada orang menikam tersebut, itu adalah bahasa orang-orang muslimin ketika mereka mati dalam keadaan demikian, mereka menganggap itu adalah mati syahid. Maka setelah ditikam Haram ibn Milhan ini, dan beliau disuruh oleh Amir ibn Tufail untuk mengakui agama orang musyrik, beliau tidak mau. Maka semakin ditikam semakin beliau mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah sampai beliau meninggal. Kemudian Amir ibn Tufail mengajak kabilah Banu Amir untuk menyerang sisa sebagian sahabat yang berada di Bi'r Ma'unah yang jumlahnya 70 orang untuk menyerang mereka. Maka Banu Amir tidak mau. Banu Amir tidak mau. Sesungguhnya Amir ibn Malik berjanji melindungi mereka. Kami tidak mau, kami akan menjaga wibawa kepala suku kami, yaitu Amir ibn Malik. Kemudian Amir ibn Tufail pun berubah arah. Dia mengajak kepada Banu Sulaim, sukabilah Banu Sulaim. Kabilah Banu Sulaim ini banyak kabilah di bawahnya. Ada Re'il, ada Zakwan dan yang lainnya. Maka sebahagian kabilah Banu Sulaim mau membantu Amir ibn Tufail dan kaumnya menyerang kaum muslimin ketika mereka berada di Bi'r Ma'unah. Maka datanglah dengan jumlah yang sangat besar menyerang kaum muslimin. Maka semua kaum muslimin pada saat tersebut meninggal. Semua kaum muslimin pada saat itu meninggal, dihabisi semua. Karena peperangan yang tidak seimbang. 70 orang para pengajar Al-Quranul Karim, maka semuanya terbunuh. Kecuali satu orang, kata para ulama. Yang selamat berdarah-darah, yaitu Ka'ab ibn Zaid. Ka'ab ibn Zaid salah satu sahabat yang selamat, tetapi beliau setelah 1 tahun kemudian beliau meninggal. Maka semua sahabat ini dibunuh. Kemudian ketika semua sahabat ini dibunuh, maka di saat-saat 70 orang ini dibantai, ada 2 orang sahabat Nabi datang dari safar. Kemudian melewati tempat tersebut. Di antaranya adalah Amr ibn Umayyah ad-Damri dan Mundhir ibn Uqbah. Beliau tidak sengaja lewat di tempat tersebut. Ketika melihat saudaranya dibantai oleh Amir ibn Tufail dan sukunya, maka mereka berdua ini pun turun membantu para sahabat Nabi SAW. Tetapi mereka ditangkap, cuma 2 orang, nggak bisa. Maka ditangkap. Maka Mundhir ibn Uqbah dibunuh. Tinggal Amr ibn Umayyah ad-Damri. Amr ibn Umayyah ad-Damri ini ditahan oleh Amir ibn Tufail. Ditahan. Karena Amir ibn Tufail ini pada zaman dahulu dia bersumpah di hadapan ibunya
bahwasanya dia di dalam hidupnya dia akan membebaskan budak. Dan sumpah itu belum dia penuhi. Ketika dia menawan Amr ibn Umayyah ad-Damri, seorang sahabat Nabi SAW, maka ini adalah tawanan bagi dia. Maka tawanan adalah budak. Maka kata dia, engkau adalah budakku, sekarang saya lepaskan engkau. Ya. Maka dilepaskanlah Amr ibn Umayyah ad-Damri sebagai memenuhi sumpah nazarnya di hadapan ibunya. Maka ketika sahabat ini dilepaskan oleh Amir ibn Tufail, sahabat ini ketika mau pulang kota Madinah mendapati 2 orang musyrik sedang beristirahat di bawah pohon. Maka sahabat ini pun ingin balas dendam karena 70 orang di hadapan matanya dibunuh. Maka ini ada 2 orang musyrik sedang tidur di bawah pohon dan berada di kota Madinah, di perjalanan menuju kota Madinah. Maka sahabat ini pun membunuh 2 orang ini sebagai balas dendam terhadap 70 orang yang terbunuh tersebut. Kemudian hal ini tersebar di hadapan Nabi SAW. Amr ibn Umayyah ad-Damri datang ke kota Madinah kemudian menyampaikan bahwa 70 orang sahabat dibunuh oleh Bani Amir ibn Tufail. Ya. Kemudian sahabat ini menceritakan di tengah jalan dia membunuh 2 orang musyrik yang sedang beristirahat. Padahal itu di dalam wilayah Nabi SAW. Dan Nabi punya perjanjian dengan orang Yahudi, punya perjanjian dengan kabail Arab di sekitar Madinah, saling menjaga keamanan satu sama lain. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menyerang. Itu perjanjian Nabi SAW. Maka Amr ibn Umayyah ad-Damri dia harus membayar diah. Dan diahnya kata Nabi, saya yang menanggungnya. Kata Rasulullah SAW, saya akan menanggung diah engkau. Maka Nabi pun menanggung diahnya Amr ibn Umayyah ad-Damri, dan dia pembunuhan terhadap 2 orang itu tidak sedikit. Maka pada saat itu, pada waktu yang sama, kaum muslimin itu ditimpa kelaparan. Di saat yang sama, kaum muslimin ditimpa musim penceklik. Ya, kelaparan, kemiskinan, ya, sedikit harta. Sehingga Nabi berusaha mengumpulkan harta di kalangan kaum muslimin, maka tidak nyampe, tidak bisa membayar diahnya 2 orang musyrik ini. Akhirnya pun Nabi SAW datang kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah karena ada perjanjian Nabi SAW dengan orang Yahudi di Madinah, bahwasanya kalau salah satu dari kaum muslimin membutuhkan harta seperti membayar dia, maka wajib orang-orang Yahudi pun membantu. Dan sebaliknya juga, kalau orang Yahudi membutuhkan, maka wajib kaum muslimin pun membantu. Seperti itu perjanjiannya antara Nabi dengan orang Yahudi. Maka Nabi SAW, karena dia tidak terkumpul di kalangan kaum muslimin, tidak mencukupi, maka Nabi pergi ke Bani Nadir. Nabi SAW pergi ke Bani Nadir bersama para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika pergi ke Bani Nadir, ada salah satu kelompok dari orang Yahudi. Mereka berkumpul. Ya, orang Yahudi ini mereka berkumpul, yaitu Yahudi Bani Nadir. Kata mereka, ayyukum ya'khudhu hadhihi raha wa yas'adu fayulqiha ala ra'si Muhammadin fayasdakhahu biha. Kata orang-orang Yahudi tersebut, mereka berkata, siapa di antara kalian yang berani mengambil batu besar ini, kemudian ketika datang Rasulullah, maka kalian lemparkan di atas kepalanya sehingga kepalanya bocor dan membunuhnya. Maka ada satu orang yang berani melakukan. Orang tersebut namanya Amr ibn Jihash. Amr ibn Jihash ini mengatakan, ana. Kata Amr, saya yang akan melakukannya. Padahal Banu Nadir mereka bersepakat dengan Nabi SAW saling menjaga keamanan. Tetapi mereka mengingkar janji mereka, bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Maka Amr ibn Jihash ini mengatakan, ana, saya yang melakukannya. Kemudian ditegur oleh pembesar orang Yahudi yang bernama Salam ibn Mishkam. Salam ibn Mishkam ini adalah pembesar orang Yahudi. Dia mengatakan, apa kata Salam ibn Mishkam? Kata dia, la taf'alu, fa wallahi la yukhbaranna bima hammamtu bihi. Kata Salam ibn Mishkam, demi Allah, jangan engkau lakukan. Jangan engkau bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan Salam ibn Mishkam ini menegur,
Amr ibn Jihas ini, jangan engkau lakukan. Demi Allah, kalau engkau lakukan itu, niscaya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kalian akan melakukannya. Subhanallah, ajib orang Yahudi. Walaupun mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia percaya Nabi itu adalah seorang nabi, wahyu akan datang, akan diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Amr ibn Jihas ini dia pengen tidak jadi. Pengen tidak jadi, sudah. Saya tidak jadi dah. Kemudian datang Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini adalah bapaknya Sofiyah, pembesar kabilah dari Bani Nadir. Sofiyah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huyai ibn Akhtab ini adalah pembesar orang Yahud. Kata Huyai ibn Akhtab, ya, lakukan, bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah, ya, orang-orang, ya, untuk bersiap-siap membunuh Nabi, dan diperintahkan Amr ibn Jihas melemparkan dari atas rumah ketika Nabi berdiri di suatu tempat ketika datang dari Bani Nadir. Ketika Nabi SAW masuk ke Bani Nadir, awal-awal perkampungan Bani Nadir, ketika Nabi masuk, Jibril alaihissalam datang mengasih tahu Nabi SAW bahwasanya Bani Nadir melakukan makar untuk membunuh Rasulullah SAW, dan Nabi pun langsung meninggalkan tempat tersebut dan memberikan isyarat kepada sahabat, dan Nabi tidak berbicara, sekedar memberikan isyarat untuk meninggalkan tempat tersebut, maka para sahabat pun meninggalkan. Karena tujuan Nabi datang tadi untuk menagih apa? Dia Bani Amr ibn Umayyah ad-Damri. Maka Nabi pun pulang ke kota Madinah. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, di perkampungan kaum muslimin, Nabi SAW memberitakan kepada para sahabat bahwasanya orang-orang Banu Nadir mau membunuhku, kata Nabi SAW, dan saya dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi SAW pun menulis surat kepada Bani Nadir. Nabi mengirimkan seorang utusan membawa surat Rasulullah. Yang inti suratnya, kata beliau, "Ukhruju minal Madinah, la tusakinuni biha, wa qad ajjaltukum ashra, faman wajadtu ba'da dhalika darabtu unaqah." Kata Nabi SAW, keluarlah kalian, wahai Bani Nadir, dari kota Madinah, dan janganlah kalian bertempat tinggal bersamaku di sini, di kota Madinah. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya saya berikan tempo selama 10 hari. Kalau kalian tidak keluar dalam tempo 10 hari ini, saya mendapatkan di perkampungan kalian masih ada orang-orang Banu Nadir, orang Yahudi, niscaya akan saya penggal lehernya, kata Rasulullah. Surat yang sangat kuat dari Nabi SAW. Nabi menyuruh mereka keluar dari kota Madinah dan menyuruh mereka pergi ke Khaybar. Ya, karena di Khaybar, daerah timur kota Madinah, juga ada perkumpulan orang Yahudi. Nabi menyuruh mereka pergi ke Khaybar. Ya, Banu Nadir, keluar dari kota Madinah. Kemudian orang Yahudi di kota Madinah itu terkenal orang yang kaya raya. Dan orang Yahudi terkenal mereka memiliki persenjataan yang sangat kuat. Ya. Dan orang Yahudi juga terkenal mereka pandai di dalam pertanian. Ya, di dalam pertanian, bahkan orang-orang Ansar itu banyak belajar dari orang Yahudi metode pertanian karena mereka menguasai. Ya. Mendengar ancaman Nabi SAW, maka orang-orang Yahudi ketakutan. Orang-orang Yahudi mereka ketakutan. Maka mereka pun sepakat memutuskan untuk keluar. Sepakat mereka untuk memutuskan untuk keluar dari Madinah. Ketika mereka mau keluar, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan, la takhruju min diyarikum, fa inna ma'i alfain yadkhuluna ma'akum hisanakum fayamutuna dunakum. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan engkau keluar dari perkampungan engkau. Jangan engkau tinggalkan kota Madinah ini. Kata Ubay bin Salul, saya punya tentara 2000 pasukan yang akan membantu kalian, akan berperang bersama kalian. Mereka terlebih dahulu mati sebelum kalian. Ini Masya Allah, luar biasa. Ya. Ya, ini orang-orang munafik, ya, tokoh munafikin. Ya. Makanya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Mereka lebih jahat daripada orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi pun tertipu dengan orang munafikin. Ya. Orang Yahudi pun tertipu dengan orang munafikin. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran,
Kata Allah, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apakah kalian tidak melihat, kata Allah, orang-orang munafikin mereka berkata kepada saudara mereka, itu orang Yahudi. Apa kata mereka? Mengatakan, jika kalian dikeluarkan, diperintahkan untuk dikeluarkan dari kota ini, jangan kalian keluar. Sesungguhnya kami bersama kalian. Dan sesungguhnya jika kalian diperangi, kami akan membela kalian. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka ada pendusta, kata Allah. Ya. Kata Allah, seandainya engkau diperangi, mereka tidak akan berperang bersamamu. Kalau seandainya mereka dikeluarkan, mereka tidak ikut bersamamu. Kata Allah, sebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka ini ada orang pendusta. Tapi orang-orang Yahudi, ya, manisnya perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, tertipu mereka. Maka di antaranya Huyai bin Akhtab dan Zu'ama, ya, pembesar-pembesar orang Yahudi pun termakan dengan buaya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya pun mereka sepakat, mereka tidak mau keluar. Kata mereka, kita mempunyai benteng yang luar biasa, tidak bisa ditaklukkan. Karena kebiasaan orang Yahudi, mereka kalau dia berada di suatu tempat, mereka bangun benteng. Mereka bangun benteng. Di dalam benteng tersebut, mereka sudah siapkan semua kebutuhan mereka. Perkebunan mereka di dalam benteng tersebut. Perairan mereka di dalam benteng tersebut. Sehingga apa saja kalau ada serangan, benteng itu melindungi mereka. Maka mereka berkeyakinan dengan ada benteng yang mereka kuat miliki dan pertanian yang mereka dapatkan, mereka tidak takut kalau dikepung oleh Nabi SAW. Maka mendengar demikian, orang-orang Banu Nadir tidak mau keluar. Mendengar demikian, Nabi SAW, ketika orang-orang Banu Nadir mengirim surat kepada Nabi, mereka mengatakan, inna la nakhruj min diyarina fasna ma badalaka. Wahai Rasulullah, kami tidak akan keluar dari kampung kami. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Artinya berperang, ayo aku tantang. Nabi SAW, posisi beliau sangat susah sekali. Kenapa susah? Pertama, Nabi SAW, beliau di medan peperangan Uhud terbunuh 70 orang sahabat. Dan ini peristiwa tidak lama, cuma hanya beberapa bulan setelah peperangan Uhud. 70 sahabat terbunuh. Di Bi'r Ma'unah 70 sahabat juga terbunuh. 140 sahabat. Kemudian sebelumnya ada peperangan Ar-Raji'. Peperangan Raji' itu ada dua kabilah datang kepada Nabi. Kabilah Udal dan kabilah Qarrah datang kepada Nabi SAW. Kata mereka, sesungguhnya kaum kami mau memeluk agama Islam, persis seperti yang terjadi pada Bi'r Ma'unah. Kaum kami mau memeluk agama Islam. Tolong kirimkan orang-orang yang hafal di antara kalian. Maka dikirim oleh Nabi SAW 10 orang sahabat yang terbaik, qurra'us sahabah. Orang-orang yang hafal Quran dikirim oleh Nabi SAW. Di antara yang dikirim oleh Nabi SAW, Asim bin Sabit dikirim oleh Nabi SAW dan menjadi kepala, ya, pemimpin di dalam rombongan tersebut. Ketika, ya, mereka sampai di tengah jalan, ternyata mereka ditipu oleh dua kaum ini. Mereka ditipu oleh dua kaum ini, kaum Qarrah dan Udhal. Ketika di tengah jalan, mereka dikepung. 10 orang sahabat ini dikepung. Sehingga sahabat ini pun berperang, 7 di antara sahabat ini terbunuh. Di antaranya adalah Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini pun terbunuh dan beliau adalah pemimpinnya. Iya. Asim bin Sabit ini ketika terbunuh, tongkat beliau seorang wanita dari Bani Abdiddar. Bani Abdiddar adalah seorang wanita musyrikah. Dia mengatakan bahwasanya kepala Asim bin Sabit saya yang berhak. Kata wanita musyrik ini. Kenapa? Karena Asim bin Sabit ikut serta membunuh keluarga saya di dalam peperangan Uhud. Maka saya ingin balas dendam. Maka kepala dia saya yang berhak. Maka ketika Asim bin Sabit, ya, beliau terbunuh, ya, ketika beliau ingin dibunuh oleh orang musyrik, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allahumma ahsim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahad. Ya Allah, jangan sisakan di antara mereka,
musnahkan mereka semua ya Allah. Ya. Dan jangan engkau tinggalkan satu pun dari mereka. Ketika Asim, beliau berperang maka beliau terbunuh. Dan ketika beliau di saat-saat sakaratul maut, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, kata beliau, Allahumma inni qad hamaitu dinaka awalan nahar fahmi lahmi fi akhirih. Kata Asim ibn Sabit, ya Allah, sesungguhnya aku telah membela agamamu di siang hari ini, di pagi hari ini. Maka ya Allah, jagalah dagingku agar tidak disentuh oleh orang musyrik. Maka doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mendengar seorang wanita ingin mengambil leher beliau ketika mau terbunuh. Maka di saat dibunuh, maka datang serombongan lebah mengurungi badannya Asim bin Sabit sehingga tidak bisa didekati oleh orang musyrik. Ketika beliau tewas, tidak bisa didekati oleh orang-orang musyrik. Karena lebah begitu banyak datang di tubuh beliau. Sehingga dibiarkan sampai malam. Ketika sampai malam turun hujan deras yang mana jasad beliau dibawa banjir. Maka kata Umar bin Khattab, barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga juga jasadnya. Maka Nabi SAW dalam peristiwa yang begitu susah, beliau di Bani Raji terbunuh sahabat Nabi SAW. Di Bi'r Ma'unah terbunuh 70 orang sahabat Nabi SAW. Kemudian di perang Uhud 70 sahabat juga mati, tewas di medan peperangan. Dan ini tantangan yang luar biasa yang dilayangkan oleh Banu Nadir. Dan Nabi SAW paham betul kalau ini tidak dilawan oleh Nabi SAW, maka Banu Nadir akan menjadi-jadi di kota Madinah. Maka Nabi pun menyiapkan pasukan beliau. Maka Nabi siapkan para sahabat Nabi SAW, beliau siapkan pasukan berperang untuk menyerang Bani Nadir. Pada saat itu Nabi SAW berangkat bersama pasukan beliau, kurang lebih sekitar 700 pasukan. 700 orang sahabat yang siap berperang. Maka Nabi pun berangkat menuju Bani Nadir. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat mengepung bentengnya Bani Nadir. Dikepung oleh Nabi SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi, di antara keistimewaan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala timpakan ketakutan kepada orang-orang musyrik sebelum berperang. Kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masiratu syahdin. Aku ditolong oleh Allah, kata Nabi SAW, ditimpakan ketakutan kepada musuhku sebulan sebelum berperang. Jadi sebulan sebelum berperang jaraknya itu, orang-orang musyrik, orang Yahudi ditimpakan ketakutan. Maka Nabi ketika datang di hadapan Banu Nadir, padahal mereka di dalam benteng yang kokoh, dikepung oleh Nabi SAW. Maka Nabi bertahan di luar benteng tersebut selama 6 hari 6 malam. Selama 6 hari 6 malam Nabi SAW bertahan di luar benteng tersebut sampai mereka menyerah. Karena takutnya mereka, subhanallah, dengan Nabi SAW dan para sahabat, mereka pun menyerah. Orang-orang musyrik, orang-orang munafikin yang berjanji tadi 2000 pasukan mengirim, satu pun tidak ada yang dikirim. Kena pranknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu pun tidak ada yang dia kirim. Padahal dia berjanji 2000. Makanya kata Allah, wallahi asyhadu innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang pendusta. Maka mereka pun menyerah kepada Nabi SAW dan mereka meminta syarat agar tidak dibunuh dan diizinkan keluar dari kota Madinah dengan membawa anak dan istri mereka dan juga membawa harta mereka. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Maka mereka bawa apa yang bisa mereka bawa dari binatang ternak mereka, dari harta benda mereka, maka mereka pun keluar. Dan tidak ada, subhanallah, ketika mereka ditaklukkan dari orang-orang Yahudi, tidak ada di antara mereka yang masuk Islam kecuali 2 orang. Di antara yang semua tadi ditaklukkan oleh Nabi SAW, tidak ada di antara mereka yang masuk Islam kecuali dua orang. Adapun yang lainnya tidak mau masuk Islam. Padahal sudah kalah di dalam medan peperangan, tidak mau masuk Islam. Maka mereka pun dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, dan ini adalah ibu bapaknya Sofiyah radhiyallahu taala anha. Mereka pun menuju kota Khaybar. Dengan itu selesailah peperangan Bani Nadir. Dengan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian
Pada peristiwa Bani Nadir ini, ya, Nabi SAW terjadi berdoa kunut ketika terjadi pembunuhan Bi'r Ma'unah. Ketika 70 orang sahabat dibantai oleh Amir ibn Tufail, Nabi SAW berdoa, dan itu adalah sejarah kunut di dalam Islam. Pada peristiwa Bi'r Ma'unah ketika 70 orang sahabat terbunuh, maka itu peristiwa Nabi berkunut. Nabi begitu sedih melihat 70 orang sahabat dan sebelumnya 10 orang sahabat terbunuh. Bahkan ada 3 orang sahabat Nabi, di antaranya mereka ketika ditawan oleh orang kufar Quraisy, kufar musyrikin, ditawan oleh orang musyrikin, 3 orang sahabat Nabi menyerah. Ya. Ketika Asim bin Sabit tidak mau menyerah, ada 3 orang sahabat Nabi SAW menyerah. Ya. Di antaranya adalah Zaid ibn Dasinah. Beliau menyerah, kata beliau, saya mau menuruti persyaratan engkau. Ya, menuruti persyaratan engkau. Ya. Kemudian yang kedua, ada seorang sahabat Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi juga seorang sahabat Nabi SAW. Beliau ya menyerah. Ya. Beliau juga menyerah untuk mengikuti perjanjian orang-orang musyrik. Ya. Kemudian yang ketiga tidak disebutkan. Yang ketiga tidak disebutkan. Subhanallah, Khubayb bin Adi ketika menyerah mengikuti perjanjian orang-orang musyrik, mereka berjanji tidak akan menyakiti para sahabat tersebut. Di antara 3 orang ini menyerah. Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasinah, dan 1 orang tidak disebutkan di dalam riwayat. Maka subhanallah, dan mereka berjanji, orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik, mereka berjanji tidak akan menyakiti sahabat, tidak akan mengurung mereka, tidak akan memenjarakan mereka. Ketika mereka meletakkan pedang mereka, 3 orang ini ditangkap dan dipenjara. Kata Khubayb bin Adi, hadza awwalu ghadar. Ini adalah awal pengkhianatan kalian, kata Khubayb bin Adi. Kemudian Khubayb bin Adi dibunuh. Ya, dibunuh. Kemudian Zaid bin Dasinah dijual di kota Mekah. Ya, dijual kepada Umayyah ibn Khalaf. Ya, dijual kepada Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah ini adalah anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dibunuh oleh Zaid bin Dasinah. Maka Safwan ibn Umayyah ingin balas dendam terhadap kematian bapaknya, maka Zaid bin Dasinah dibunuh. Kemudian 1 orang lagi sahabat ini, mereka dijual ya di kota Mekah. Kemudian orang-orang Mekah pun ramai-ramai membeli sahabat ini. Kemudian mereka berkumpul untuk membunuh sahabat ini. Iya. Ketika sahabat ini dibunuh semua. Iya. Mereka berkumpul, kemudian sahabat ini minta jangan dibunuh di tanah haram. Bunuh saya di luar tanah haram. Iya. Biarkan saya sholat 2 rakaat agar tanah saya tidak tertumpah di tanah haram. Maka 3 orang ini dibunuh. Dan ini menjadikan Nabi sedih luar biasa. 10 orang sahabat Nabi mati dengan menggenaskan. 70 orang sahabat Nabi mati dalam Bi'r Ma'unah. Nabi sedih luar biasa, makanya Nabi berkunut. Nabi SAW mendoakan kehancuran kepada Ri'il dan Zakwan. Berkunut Nabi setiap hari, tidak hanya di waktu subuh saja. Setiap hari di sholat 5 waktu, Nabi SAW berdoa untuk ditimpakan musibah di hadapan mereka. Makanya kata para ulama, kasus Bi'r Ma'unah dan kasus Raji itu asal muasal terjadinya kunut di dalam Islam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang menarik ya di peristiwa Bani Nadir ini, bahwasanya Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Kalau seandainya beliau tahu perkara gaib, maka niscaya Nabi tidak akan mengutus para sahabatnya di Ar-Raji, di peperangan Ar-Raji, di peperangan Bi'r Ma'unah, tidak diutus oleh Nabi SAW. Karena itu ada pembantaian para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Karena perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di antara faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, bahwasanya Nabi SAW beliau orang yang paling menepati janjinya. Padahal Nabi SAW bisa saja tidak menepati janjinya. Ketika 2 orang yang dibunuh oleh Amr ibn Umayyah ad-Damri, orang musyrik, ketika tidur dibunuh oleh Amr ibn Umayyah ad-Damri, Nabi wajar saja tidak menepati janjinya. Kenapa 70 orang sahabatnya dibunuh? Padahal mereka berjanji tidak membunuh sahabat Nabi SAW. Tapi Nabi orang menepati janjinya. Siapa yang berada di wilayah Nabi tidak boleh dibunuh. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Nabi membayar dia tebusan
atas terbunuhnya 2 orang sahabat tersebut. Dan ini menunjukkan Nabi itu adalah orang yang paling menepati janjinya. Maka di antara sifat orang mukmin, sifat orang beriman, dia menepati janji. Kadang sebagian orang menganggap menepati janji ini bukan bagian dari akidah, Ustaz. Bukan bagian dari manhaj. Yang penting manhajnya salafi, akidahnya salafi, menepati janji kada apa-apa. Itu keliru. Orang salaf itu adalah orang yang paling sempurna dalam segala hal. Di dalam akhlak, di dalam muamalah, di dalam segala hal. Mereka adalah orang yang paling sempurna dalam berjanji, mereka menepati. Ketika mereka berbicara sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Orang yang terdepan di dalam memenuhi janjinya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Karena ada sebagian orang itu banyak bicara luar biasa kayak gini, tapi tidak pernah dia menepati janjinya. Maka ini ya bukan ciri khas ya seorang Muslim yang sempurna. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, faidah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwasanya orang-orang Yahudi itu begitu besar permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Sampai Nabi SAW yang mereka sudah berjanji, mereka adalah ahlul khianah. Orang yang suka berkhianat. Nabi saja dikhianati mereka. Bahkan Nabi saja ingin dibunuh oleh mereka. Ya. Makanya kata para ulama, orang-orang Yahudi itu ahlul ghadar. Orang yang suka berkhianat. Ya. Maka ini diantara faidah yang bisa kita ambil tadi dari peristiwa peperangan Bani Nadir. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, wa ghazwatu Zatir Riqa. Syekh di sini menyebutkan ghazwah peperangan Zatir Riqa itu terjadi pada tahun keempat Hijriah. Ar-Riqa itu artinya adalah tambalan. Maksudnya apa? Sahabat ketika berperang, ketika ghazwah Zatir Riqa ini ketika berperang, pada saat itu sendal-sendal sahabat, terompah-terompah mereka pada rusak. Karena sahabat itu banyak orang miskin, ya. Sehingga ketika mereka berjalan menggunakan sandal mereka, pada rusak sandal mereka. Banyak di antara mereka sandalnya rusak. Sehingga mereka berjalan kaki tanpa alas kaki. Kemudian akhirnya pun para sahabat ya melilit kaki mereka dengan kain. Maka inilah yang disebut dengan Zatur Riqa, para sahabat agar tidak keluar darah, ya. Karena berjalan di padang pasir panas, pian luar biasa. Pian kalau pernah umrah di musim panas kada pakai sandal, bah tekuciak pian. Iya, karena panasnya luar biasa. Apalagi zaman dahulu. Iya. Maka sahabat mereka balut kaki mereka dengan kain, ya, untuk menghindari panasnya ketika berjalan. Ya. Maka disebut Zatur Riqa. Tapi Syekh di sini menyebutkan Zatur Riqa terjadi pada tahun keempat Hijriah. Ulama tarikh khilaf. Zatur Riqa itu terjadi pada tahun keempat apa setelah Khaybar? Yang benar ada terjadi setelah Khaybar, bukan pada tahun keempat Hijriah. Dalil yang menunjukkan tersebut adalah hadis itu, ya, dalil yang menunjukkan tersebut Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari ikut di dalam peperangan tersebut. Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari ada 2 orang sahabat yang terakhir masuk Islam. Islam. Sehingga kata para ulama sejarah, yang benar adalah terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, bukan pada tahun ke-4. Ya. Tapi di sini emang ada khilaf. Ahlu sejarah ada memasukkan Zatur Riqa itu terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Kemudian kata Syekh, wa ghazwatu Badril Akhirah, dan terjadi peperangan Badar. Pada tahun ke-4 Hijriah juga terjadi peperangan Badar yang kecil, disebut peperangan Badar kecil. Peperangan Badar kecil ini adalah perjanjian antara Nabi SAW dengan orang-orang kufar Quraisy. Karena setelah peperangan Uhud, orang-orang kufar Quraisy dan Nabi saling mengirimkan surat bahwasanya mereka berjanji ingin berperang kembali setelah peperangan Uhud, dan mereka berjanji berperang di dalam peperangan Badar. Makanya disebut di sini adalah peperangan Badar Sughra, atau peperangan Badar yang kecil. Pada saat itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya bahwasanya tahun ini, kata Nabi, perjanjian kita dengan orang-orang musyrik bahwasanya kita akan berperang di dalam peperangan Badar. Akhirnya pun para sahabat pun siap. Maka Nabi mengerahkan 1.500 pasukan. 1.500 pasukan, Nabi SAW siap bertempur untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Maka Nabi pun pergi ke Badar.
Maka orang kufar Quraisy pun siap pula. Abu Sufyan mengerahkan pasukannya 2.000 orang untuk pergi ke Badar. Jadi Nabi SAW keluar bersama pasukannya 1.500 orang. Kemudian Abu Sufyan pun juga keluar dari kota Mekah membawa 2.000 orang pasukan. Dan saat Abu Sufyan membawa orang-orang kufar Quraisy, padahal orang-orang kufar Quraisy ini hampir semuanya mereka tidak mau berperang. Capek mereka berperang untuk apa? Ya. Maka mereka berat ketika keluar dari kota Mekah 2.000 orang, termasuk Abu Sufyan sendiri. Tapi gengsinya luar biasa. Sampailah mereka di sebuah tempat namanya Zahran, ya, di sebuah tempat namanya Marud Zahran. Pada saat itu ketika Abu Sufyan melihat orang-orang kufar Quraisy begitu berat mereka keluar, maka Abu Sufyan berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Apa khutbah Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy," kata dia, "innahu la yuslihukum illa amu khasb." Sesungguhnya tidak pantas kalian berperang kecuali pada musim subur, musim panen. Pantas kalian berperang, kata Abu Sufyan. Kenapa? Tar'una fi syajar wa tashrabuna fil laban. Karena pada musim tersebut, ya, pohon-pohon kalian berbuah, kalian meminum susu-susu dari hewan ternak kalian. Ya. Wa inna amakum hada. Adapun tahun ini, kata Abu Sufyan, tahun yang kita berperang ini, amu jadbin, ya, tahun kelaparan, kata Abu Sufyan. Ya. Kemudian kata dia, wa inni raji'un farju. Dan saya melihat saya mau pulang saja ke kota Mekah. Silahkan mau ikut pulang, silahkan pulang. Padahal Marud Zahran itu sangat dekat dari Mekah, sangat dekat, tidak jauh dari kota Mekah. Iya, Abu Sufyan berkhutbah demikian. Kata Abu Sufyan, saya melihat sekarang nggak cocok kita untuk berperang. Kenapa? Karena ini musim kemarau, ya, musim penceklik, tidak bagus untuk kita berperang. Saya, kata Abu Sufyan, pulang. Kalau mau pulang ikut silahkan. Akhirnya semuanya pun ikut pulang bersama Abu Sufyan. Tidak ada satupun orang kufar Quraisy mencegah Abu Sufyan. Wah Abu Sufyan, kenapa kita pulang? Tidak ada. Karena mereka semuanya ingin berperang. Ya, akhirnya mereka semuanya pulang. Nabi SAW berada di Badar. Sampai 3 hari Nabi SAW berada di Badar menunggu kedatangan orang-orang musyrikin. Ternyata diketahui oleh Nabi mereka tidak datang. Mereka kembali ke kota Mekah. Dengan itu kata para ulama, tidak ada terjadi pertumpahan darah, maka disebut dengan peperangan Badar Kubra, yang mana orang-orang musyrikin mereka tidak mau berperang kembali lagi ke daerah asal mereka. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang bertanya silahkan. Fadhal. Pakai mikrofon. Bismillah, terkait yang hadis keutamaan kota Yaman itu Ustaz, ya apa penjelasannya? Atau kan ada sebagai bagian yang berakidah sufi itu membandingkan dengan Madinah jadinya. Itu aja Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang keutamaan kota Yaman, ya. Tentu ada hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan Yaman. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Atakum ahlul Yaman, hum araqu afidatan wa alyanu quluban." Di dalam hadis lain kata Nabi, "Al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah." Kata hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, sungguhnya telah datang kepada kalian adalah ahlul Yaman. Ya, telah datang kepada kalian, kata Nabi SAW, adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, ya, paling halus hatinya. Kemudian kata Nabi SAW, al-iman Yaman, sesungguhnya iman itu berasal dari Yaman, dan hikmah Yamaniyah, dan hikmah itu, perkataan hikmah berasal dari kota Yaman. Maka hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kota Yaman, dan juga menjelaskan tentang keutamaan penduduk Yaman. Tetapi semuanya itu tentu dibingkai dengan ketakwaan, dibingkai dengan sesuatu di atas sunnah Nabi SAW. Maka siapapun berada dimanapun, kalau seandainya tidak dibingkai dengan ketakwaan,
tidak dibingkai dengan di atas sunnah Nabi SAW, maka bumi itu tidak mensucikan seseorang. Dimanapun kita berada, bumi itu tidak mensucikan seseorang. Kata salah satu para sahabat Nabi SAW, saya lupa, ya, Mu'ad atau siapa yang mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan. Sesungguhnya bumi itu tidak mensucikan seseorang. Dan yang mensucikan kita adalah amal soleh kita. Perbuatan amal soleh kita. Maka orang mengatakan, oh kalau saya belajar di Yaman kada betah, kada sesat. Lain belajar di mana? Kalau Yaman ini sudah ada hadisnya apa macam. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah, tapi menjadi orang munafikin di Madinah. Ya belajar bersama Nabi SAW. Kalau bumi itu mensucikan, niscaya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang yang paling hebat masuk Islam. Tapi dia menjadi rasul munafikin yang suka ngeprank orang-orang. Suka ngeprank orang Yahudi. Maka bumi itu tidak mensucikan seseorang, tapi yang mensucikan seseorang itu adalah amal solehnya. Makanya kata Nabi SAW, nasab, tempat tinggal, itu tidak mensucikan seseorang. Seseorang nasab dari mana saja, kalau amalannya, maka tidak bisa nasabnya mengejarnya, kata Nabi SAW. Man batta'a bi amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa lambat dalam hal kebaikan, kata Rasulullah, nasabnya tidak bisa mengejarnya. Bahkan Nabi mengatakan, law anna Fatimah saraqat laqata'tu yadah. Kata Nabi, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad dia mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, nasab, tempat, daerah itu tidak mensucikan seseorang. Yang mensucikan kita, yang menjadikan kita mulia adalah ketakwaan dan sejauh mana kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Itu yang menjadikan orang itu mulia, menjadikan orang itu di atas keberkahan. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain yang bertanya? Baik. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.